Sobat Literasi Radio Kota Batik, waktunya Anda simak Serbuk. Serbuk. Senin berbuku. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Awadi di Serbuk Senin Berbuku. Nah, seperti biasa, Senin malam Selasa. Maksudnya hari Senin malamnya Selasa ya. Seperti biasa ada saya Ribut Awadi yang akan menjadi kawan setia Anda. 2 jam ke depan saya akan bacakan buku kepada Anda dan Anda bisa menyimaknya melalui FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Anda juga bisa mengikuti siaran ini melalui live streaming kami di rkb.pekalongankota.go.id atau juga melalui aplikasi Radio Garden ya. Nah itu jernih banget tuh Radio Garden, keren. Saya kemarin malam ya mencoba untuk ini dengerin radio dari berbagai negara. Salah satu negara radio yang saya simak semalam itu adalah radio-radio dari Malaysia. Ternyata banyak ya di Malaysia itu radionya muter lagu-lagu Indonesia, termasuk musik-musik keroncong juga diputer di sana. Terima kasih deh ya untuk radio-radio di Malaysia atas apresiasinya terhadap musik karya-karya anak bangsa Indonesia. Ya, di sana banyak banget ya karya-karya anak bangsa Indonesia ini yang diapresiasi, diputer di sana. Nah, tapi saya tidak sedang mau ngobrolin soal musik ya. Saya kembali lagi ke buku. Nah, buku kita hari ini masih dengan buku yang sama. Ini menyisakan sepertinya satu bab lagi ya. Bab 8. Di bab 8 ini bukunya karya dari Greg Braden. Judulnya The Divine Matrix ya. Matrix Ilahi. Ini buku ini keren banget. Kenapa saya bacakan untuk Anda? Karena saya merasa bahwa buku ini setelah saya pelajari ya, ini mencoba mendekati sisi-sisi lain dari alam semesta ini, ya, misteri dari alam semesta ini dari kajian sains dan juga dikaitkan dengan spiritualitas. Nah, Greg Braden ini seperti yang dicatat dalam biografi mini biografinya ya, ini adalah seorang penulis yang boleh dibilang bestseller di New York Times dan banyak meneliti peran spiritualitas dalam teknologi. Nah, dia dianggap sebagai pelopor utama dalam menjembatani sains dan spiritualitas. Nah, selama lebih dari 20 tahun dia ini meneliti desa-desa di pegunungan tinggi, biara-biara terpencil, kuil-kuil kuno, bahkan naskah-naskah kuno yang terlupakan untuk menemukan rahasia-rahasia abadi di dalamnya. Nah, antara tahun 1998 sampai 2005, dia sempat berkelana ke berbagai kuil di Tibet terutama, pusat, dan ini mengungkapkan bentuk doa yang terlupakan, yang hilang saat penyuntingan Alkitab pada masa awal gereja Kristen juga ya. Nah, melalui buku-buku yang pernah ditulisnya, Greg ini membangkitkan yang terbaik dari dalam diri kita, menginspirasi gairah terdalam kita dengan sejumlah wahana untuk membangun dunia yang lebih indah. The Divine Matrix ini adalah karya termasyurnya yang sempat memenangkan Nautilus Book Award Gold and Silver Medal untuk kategori sains dan kosmologi. Wow, keren. Nah, kita masuk ke bab ke-8 ini kawan. Judulnya menulis kembali kode realitas. 20 kunci penciptaan berkesadaran. Nah, bagian bab 8 ini diawali dengan kutipan dari Meeting with Remarkable Man, Gurdjieff's Search for Hidden Knowledge. Nah, dikutipkan di sana, kini engkau telah menemukan kondisi ketika hasrat hatimu bisa menjadi realitas keberadaanmu. Nah, tetaplah di tempatmu hingga engkau memperoleh kekuatan di dalam dirimu sendiri,
yang tak bisa dihancurkan oleh apapun. Apa ya maksudnya? Oke deh, daripada bertanya-tanya apa maksudnya, saya langsung saja ke bagian awal dari buku ini. Lirik lagu grup musik rock balada yang populer pada tahun 1970-an, 10 Years After, turut mengemakan hasrat tulus yang telah saya dengar dari orang-orang di seluruh dunia yang mati-matian ingin menciptakan perubahan, tetapi merasa tak berdaya melakukannya. I'd love to change the world, but I don't know what to do, so I leave it up to you. Ku ingin mengubah dunia, tetapi tak tahu apa yang harus dilakukan. Maka ku serahkan kepadamu. Nah, saya berharap di halaman-halaman berikutnya kita akan bersama-sama merangkai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemberdayaan diri demi menciptakan dunia yang lebih baik. Pada bab pertama buku ini, saya bercerita tentang seorang teman pribumi Amerika dan bagaimana masyarakatnya percaya bahwa kita secara misterius mulai melupakan kekuatan untuk mengubah dunia. Ia menyatakan bahwa teknologi kompleks yang digunakan saat ini merupakan bagian dari usaha kita untuk mengingat kemampuan tersebut dengan cara meniru apa-apa yang sebenarnya bisa dilakukan tubuh kita. Nah, berdasarkan pemikiran ini, tak heran komputer menjadi bagian yang melengkapi kehidupan kita. Dan faktanya, kawan, perangkat itu memang tampak meniru cara kita menyimpan memori dan saling berkomunikasi. Nah, saya mau ngomentari dulu di paragraf yang ini ya, paragraf kedua. Barangkali kita masih ingat ya, dulu itu banyak ya film-film atau cerita-cerita silat di kita punya ya, bangsa kita punya. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa ngilang dan lain sebagainya. Ada orang bisa ngirim barang tanpa harus menggunakan jasa kurir gitu ya. Nah, faktanya memang barangkali seperti itu. Karena sebenarnya apa yang diciptakan oleh hari ini ya, teknologi yang kita pakai sebenarnya adalah kemampuan kemampuan leluhur terdahulu yang sebenarnya mereka punya kemampuan itu. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan itu? Yaitu tadi teknologi batin. Nah, kita agaknya sudah melupakan itu karena kehidupan kita sudah sangat materialis ya. Dan akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan batin, kekuatan spiritualitas itu, kekuatan spiritual, akhirnya ditanggalkan. Nah, kemudian diingatkanlah kita lewat teknologi. Kita terheran-heran hari ini melihat teknologi begitu canggih ya. Kitanya kok nggak canggih. Why? Kenapa? Karena kita mematikan atau switch off ya, membuat kekuatan batin kita, kekuatan spiritualitas kita itu kita matikan. Nah, akhirnya kita jadi lupa bahwa manusia sebenarnya punya kekuatan-kekuatan semacam itu di dalam dirinya. Oke. Dan kalau kita bicara tentang nenek moyang kita keren. Kenapa mereka bisa bikin keris ya misalnya. Nah, ini bukan soal mistiknya dulu, tapi kita lihat bagaimana leluhur kita itu punya cara, metode yang begitu luar biasa, menempa logam yang luar biasa kerasnya dengan ya proses yang panjang. Suhu perapiannya luar biasa, ribuan derajat Celcius, tapi kok tahan ya. Di zaman itu barangkali belum ada istilahnya kayak kalau sekarang kita mungkin sudah bisa melihat ya orang-orang yang bekerja di teknologi baja, industri baja dan lain sebagainya, mereka punya baju pelindung gitu ya. Nah, zaman dulu kira-kira pelindungnya apa? Nah, kok bisa ya? Nah, saya lanjut ke paragraf berikutnya. Bahkan daftar perbandingan antara teknologi batin dan teknologi luar bisa bertambah lebih panjang lagi ketimbang
dugaan teman saya di atas atau setidaknya lebih panjang dari yang ia tuturkan hari itu. Dalam banyak cara, otak kita dan kesadaran itu sendiri ya, telah diperbandingkan dengan cara sebuah komputer modern bekerja. Dalam Consciousness Explained, karya Daniel Dennett, Direktur Pusat Kajian Kognitif di Universitas Tufts, mengatakan bahwa sesungguhnya otak kita bisa dianggap sebagai semacam komputer, dan hal ini memberikan metafora kuat untuk memahami bagaimana kita menggunakan informasi. Nah, dalam banyak cara, gagasan-gagasan tentang ilmu komputer memberikan sesuatu yang kita butuhkan untuk menemukan jalan di wilayah yang disebut terra incognito atau kawasan tak dikenal, di antara apa yang dikatakan sains tentang otak kita dan apa yang kita alami melaluinya. Nah, tentu kesuksesan komputer sebagai alat penyimpan memori dan komunikasi memberikan analogi kuat untuk membantu kita memahami misteri kesadaran. Nah, berikut ini deskripsi singkat tentang bagaimana komputer modern bekerja. Meskipun disederhanakan, keterangannya akurat. Model sederhana ini akan memungkinkan kita membandingkan perangkat keras dunia luar dan perangkat lunak dunia batin dari kesadaran itu sendiri. Nah, kesejajarannya sangat menarik dan kesamaannya tak bisa diragukan lagi. Mula-mula, setiap komputer hanya butuh 3 hal agar bisa berfungsi. Terlepas dari seberapa besar atau kecil atau seberapa rumitnya komputer, selalu harus ada perangkat keras atau hardware, operating system, dan perangkat lunak atau software untuk bisa beroperasi. Nah, sejauh ini terdengar cukup sederhana, tapi untuk memberikan pemahaman baru tentang kesadaran, penting untuk memahami apa yang sesungguhnya dilakukan 3 bagian komputer itu. Operating System atau sistem pengoperasian adalah bagian yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan chip, komputer, dan sirkuit, dan akhirnya membuat sesuatu terjadi pada printer, layar, dan sebagainya. Entah ini operating system Macintosh atau Windows yang biasa atau yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus, saat kita mengetikkan perintah pada keyboard, operating system inilah yang membuat semuanya bisa dipahami komputer. Ia menerjemahkan instruksi kita menjadi sesuatu yang dikenali mesin tersebut. Adapun perangkat keras atau hardware adalah struktur fisik komputer itu sendiri. Mencakup perangkat seperti monitor dan keyboard, juga sirkuit, chip, dan prosesor, ya, piranti tempat operating system bekerja. Hasil pekerjaan komputer biasanya terlihat pada beberapa jenis perangkat keras. Selain layar, bisa termasuk printer, ya, plotter, dan proyektor yang menampilkan apa yang sudah kita buat. Bagian terakhir, perangkat lunak atau software berupa program umum seperti Word, PowerPoint, dan juga Excel yang kita gunakan sehari-hari di kantor dan sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan. Melalui antarmuka kita dengan program ini, komputer menerima perintah yang membuat seluruh hal berdaya guna. Nah, berikut kunci analoginya. Untuk seluruh maksud dan tujuan, operating system komputer tetap dan tidak berubah. Dengan kata lain, ia adalah sebagaimana diri kita. Ketika menginginkan komputer melakukan tugas berbeda, kita tidak mengubah operating systemnya, cukup mengubah perintah yang dimasukkan. Hal ini penting diingat karena kesadaran tampak bekerja dengan cara yang sama. Jika kita membayangkan seluruh semesta sebagai komputer kesadaran raksasa, kesadaran itu sendiri ibarat operating
system dan realitas adalah outputnya. Sebagaimana operating system komputer bersifat tetap dan perubahan harus datang dari program yang berbicara kepadanya. Untuk mengubah dunia kita, harus mengubah program-program perasaan, emosi, doa, dan keyakinan. Kunci ke-20, seperti dikatakan oleh Greg Braden dalam bukunya, The Divine Matrix. Dalam hidup, kita mesti menjadi hal-hal utama yang kita pilih untuk dialami di dunia kita. Apa maksudnya? Nah, saya akan melanjutkan lagi hanya di Serbuk Senin Berbuku. Anda yang mau bergabung, silakan ya, bisa lewat WA di 0855420912. Saya tunggu.